Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dufi Intan Nur Khalifah, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Sejarah LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Kepoh Baru, Bojonegoro. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 10-3 dengan materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem-based learning dengan strategi pembuatan video singkat sejarah menggunakan aplikasi Canva. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah SWT dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Silakan, Adika, memimpin doa. Doa dalam dimulai. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu mau presensi dulu ya, Taris ya. Berapa orang yang tidak masuk? Dua anak ya, atas nama Irfan Maulana, izinnya? Iya. Kenapa Bapak sekarang? Izin. Karena tadi ada temennya yang sakit, saya selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk menjaga kesehatan, betul ya? Karena memang musim hujan itu rawan terkena flu, batuk. Ini untuk menghindari itu, pola tidur harus dijaga, makan makanan yang sehat. Kita berdiri semua, saya cek kebersihannya. Duduk semua, tepuk tangan untuk kita semua. Saya juga pengen tahu, kalian masih ingat pembelajaran di minggu lalu? Coba, ada yang ingat? Oke, berdiri Mbak. Pembelajaran minggu lalu yaitu pengertian sejarah. Pengertian sejarah, betul. Silakan duduk. Apa yang kalian tahu? Masa lampau yang tidak dapat terulang kembali. Betul. Nah, karena tidak dapat terulang kembali, saya selalu mengingatkan agar kalian itu berbuat yang baik ya. 1 detik, 1 menit yang kalian lalui itu tidak dapat terulang kembali. Pergunakan kesempatan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Subjek dari sejarah adalah manusia. Kenapa bukan dinosaurus? Kenapa bukan tumbuhan? Karena yang dikaruniai akal budi adalah manusia yang bisa membuahkan kebudayaan. Di Indonesia, khususnya negara kita ini kan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena banyak keragaman. Keragaman yang ada di Indonesia itu contohnya yang akan dikaitkan dengan materi kita adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Karena di Indonesia ini banyak sekali suku bangsa, ada lebih dari 500 suku bangsa yang mendiami Indonesia. Ada yang tahu apa saja suku? Jawa, betul. Apalagi? Batak, Madura, banyak sekali ya. Apakah ini menimbulkan masalah bagi kita? Tidak. Akan menimbulkan masalah jika tidak ada toleransi. Betul ya. Mau mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu anak-anak ya. Judulnya adalah Nenek Moyangku atau Beramai-ramai ke Laut. Nenek moyangku selalu
yang mau membacakan? Oke, silakan Mbak. Melalui metode pembelajaran adalah melalui kegiatan model pembelajaran problem bahasa kreatif bertandingi mampu menganalisasi menganalisis asal usul nenek moyang bahasa Indonesia dan menyajikan informasi mengenai asal usul nenek moyang bahasa Indonesia dalam bentuk video singkat jarak. Oke, kita sudah berkomunikasi lewat grup WA ya. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas bahwa kita akan membuat video singkat melalui aplikasi Canva. Nah, kelompok juga sudah saya bentuk ya. Tidak selesai di rumah 100%, tidak apa-apa, masih bisa diteruskan di pertemuan kali ini. Ini adalah karakter yang dikembangkan pada profil pelajar Pancasila. Nanti kita belajar mengenai gotong royong, kebinekaan global, kreatif, dan berpikir kritis. Sekarang kita simak dulu video pembelajaran. Ternyata presentasi Gen Timur Tengah itu hanya 3,4%. Bahkan Gen Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari Gen Asia untuk kayak etnik Mesoamerica sama Andes lain pokoknya itu kayaknya ternyata ada Vietnam gitu mungkin apa namanya mungkin ada itu juga sangat Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah itu orang-orang yang trader yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab dan India, yang sekarang jejak hidupnya sangat jelas dan bisa kita lihat di kelas Indonesia. ada etnis lain di dalam DNA-nya, jadi ya seharusnya nggak ada lagi kayak gitu. Saya Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi ya. Di situ kan kita harus mengidentifikasi diri kita siapa gitu loh gitu kan. Merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, manusia bikin sendiri. Secara geografis, secara demografis, gitu, siapa. Kebetulan, mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku dapetnya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia Nusantara, gitu aja dan ya. Kita manusia gitu ya, sama-sama punya rumah. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata dari tes DNA-nya menunjukkan Gen Timur Tengahnya 3,4%, itu lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya sesuatu yang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja gitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Dari Arab dan India, yang sekarang jejak hidupnya sangat jelas dan bisa kita lihat di kelas Indonesia. Kita tahu semua sejak 2017 nanti diuji, audisi macam-macam, itu yang membuat kita
yang tidak berpikir kita harus membuat sesuatu untuk membuka mata orang bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan yang diciptakan pada awal 20, sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non pribumi itu tidak bisa lagi berlaku, melainkan seorang individu warga negara Republik Indonesia itu diakui karena status hukum dia memang warga Indonesia, warga negara Indonesia. Dan dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis yang seragam, memiliki satu agama yang sama, memiliki satu ras yang sama. Tidak. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan di DNA itu untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli gitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda, dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Kita sudah melihat tayangan tadi dari BBC News ya. Itu adalah tes DNA yang dilakukan oleh beberapa orang. Yang Ibu sudah menyiapkan infografis ya. Infografis ini adalah sumber belajar yang kalian gunakan nantinya yang berupa gambar. Untuk kalian yang suka melihat gambar, gitu ya. Saya berikan apa ini? Bagi kalian yang suka membaca, kalian bisa membuka bukunya. Coba. Kalau kalian sukanya melihat dan mendengarkan, video tadi sudah saya share di grup kelas. Bisa kalian pelajari juga. Saya membolehkan kalian menggunakan laptop yang sudah kalian persiapkan. Nah, nanti akan terhubung dengan internet, ataupun kalian juga bisa mengakses smartphone atau gawai kalian, tapi dengan penuh tanggung jawab ya. Dan boleh membuka konten selain pembelajaran sejarah. Duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3, 4, 5. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Dilanjutkan proses pembuatan video singkat melalui Canva. Ini saya akan membagikan LKPD. Boleh lihat di sini semuanya duluan anak. LKPD-nya itu akan berisikan capaian pembelajaran, kemudian ada langkah-langkah kalian membuat. Ini kan sudah saya share di lewat grup WA juga filenya. Nanti tetap dituliskan rumusan masalah kalian yang sudah kalian buat di rumah di kelompok ya. Rumusan masalahnya ditulis. Saya akan mengambil nilai keaktifan kelompok. Ingat ya, jangan menggantungkan diri kepada kelompoknya. Kalian harus tetap gotong royong mengerjakan tugas yang sudah saya berikan.
terdapat tanggapan ataupun pertanyaan. Nanti kelompok yang di depan hanya dua, kalau misalkan ada kesusahan bisa dibantu kelompoknya yang duduk. Oke ya, coba yang saya tunjuk adalah kelompok 5. Kelompok 5 siap? Oke, bagus. Kelompok 1? Siap ya, silakan maju ke depan. Sudah dikirim ya, saya cek dulu. Nanti pendakian yang tidak bisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Serena ini dari kelompok 1. Sini Masyarakat ini dari kelompok 1. Dan saya Siti Menawan Fahian dari kelompok 5. Dan saya Siti Ganti dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1, silakan bapaknya dulu, nggak apa-apa. Silakan dijelaskan dulu videonya itu isinya seperti apa, nanti baru ditayangkan. Baik, nanti kita akan memberikan satu video yang bisa di dalamnya ada teori UNED, ada peta persebaran, selayar pandang tentang teori UNED, dan proto Melayu. Setelah itu diurung Melayu. Nanti kita akan menampilkan juga kenapa kita harus belajar sejarah dan apa itu yang dimaksud dengan nenek moyang. Baik itu dari kelompok kami. Nanti kalian langsung lihat saja videonya yang ada di. Ya, silakan itu. Kelompok 5 silakan dijelaskan sinopsis dari video yang sudah dibuat. Berisikan tentang apa? Baik, di video kami terdapat teori Nusantara, dasar teori, penemuan Homo soloensis dan jelaskan dari zaman. Oke, silakan duduk. Saya bantu untuk memutar videonya. Silakan kelompok lain dicermati dan juga untuk membuat tanggapan atau pertanyaan. Ini adalah karya dari kelompok 1 mengenai teori Yunan.
juga untuk kelompok 5. Sudah semakin bisa ya menggunakan teknologi khususnya aplikasi Canva. Silakan dibuka untuk pertanyaan. Kelompok mana yang mau bertanya? Ya, kelompok berapa ini? 2? Ya. Ya. Untuk kelompok berapa, Mas? Untuk kelompok 1 silakan ditulis ya. Bagaimana ciri-ciri dari ras Melayu yang kita lihat pada masyarakat Indonesia zaman sekarang? Nah, sudah ditulis. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke, kelompok 3 silakan. Untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kelompok 6. Bagaimanakah bukti bahwa dari teori Nusantara? Sudah ditulis dulu. Sudah 1. Mau lanjut ke pertanyaan lagi atau langsung dijawab dulu? Langsung dijawab sudah selesai? Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari kelompok 2, yaitu tentang bagaimana ciri-ciri ras Melayu yang kita lihat pada masyarakat Indonesia zaman sekarang. Ciri-ciri ras Melayu antara lain rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata agak sipit. Hal ini dapat dijumpai di sekitar kita seperti orang Kalimantan, khususnya Dayak, ataupun teman kita yang terlihat agak sipit, namun bukan keturunan Tionghoa. Baik, itu jawaban dari kami. Bagaimana? Kelompok 2? Sudah ya? Cukup? Oke, silakan dilanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimanakah bukti penguat dari teori Nusantara? Bukti penguat dari teori Nusantara adalah penemuan Homo soloensis dan Homo flagellatosis di Pulau Jawa memberi tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu keturunan manusia kuno berasal dari Jawa. Itu jawaban dari saya. Bagaimana kelompok 3? Sudah cukup. Ada lagi pertanyaan? Yang kelompok yang belum bertanya? Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Kelompok 1 ya. Bangsa neutral Melayu membawa kebudayaan Dongson. Jelaskan. Oke, kebudayaan Dongson. Ada lagi pertanyaan mungkin? Tidak ada? Tidak ada? Oke, satu pertanyaan terakhir ya ini. Sudah? Boleh dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bangsa neutral Melayu membawa kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson adalah sebutan bagi kebudayaan pada zaman perunggu yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nama Dongson diambil dari nama sebuah wilayah di lembah Song Long, Vietnam. Mana kelompok 4? Sudah cukup. Silakan ditutup. Baik, terima kasih atas yang bisa kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 dan kelompok 5. Untuk kelompok lain silakan hasil diskusinya berupa video singkat nanti dikirimkan di grup sejarah dan akan ditampilkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Silakan untuk LKPD-nya dikumpulkan. Oke, kelompok. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian kalian mencerminkan profil pelajar Pancasila dengan bergotong royong, kemudian berpikir kritis dan kebinekaan tunggal ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa? Kerajaan Hindu Buddha ya, dipelajari di rumah. Sebelum kita tutup
pembelajaran hari ini, kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan? Kita harus bagaimana? Dengan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, harus toleransi, betul, saling menghormati, gotong royong. Kalau walaupun gini, misalkan kok tetangganya ada yang dari Papua, kamu orang Jawa, terus ada pertemuan, biasanya kalau di desa itu kan ada, kalau bapak-bapak ada apa? Musyawarah, betul. Karena saya nggak mau datang soalnya ada orang Papua, nggak boleh ya kayak gitu. Karena tadi sudah saya jelaskan juga, keragaman budaya Indonesia khususnya suku bangsa dari asal usul nenek moyang jangan dijadikan sebuah masalah, tapi harus kita rayakan seperti katanya Mbak Najwa Shihab tadi, harus dirayakan. Tidak penting dari mana kita berasal, kalau kita statusnya adalah warga negara Indonesia, maka kita berkewajiban untuk memajukan negara Indonesia. Kalau kalian sebagai pelajar berarti belajar yang rajin, yang tekun ya, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, betul ya? Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Tidak. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung pembelajaran. Mari kita tutup dengan doa. Ya, kita tadi sudah membuka dengan doa, kita tutup dengan doa agar semua yang kita dapatkan ini bermanfaat. Boleh dipimpin lagi? Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, topiknya kita terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Sebelum saya tutup dengan salam ya, seperti biasa kita yel-yel ya. Semangsa moba, Pilihan cerdas generasi emas. jas merah, Demikian video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.